Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenla Firozana, kelas Psikologi Abnormal A, NIM 18410044. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan psikosomatik di tengah pandemik COVID-19. Virus corona kini tengah menjadi perhatian dunia, yang mana wabah virus corona ini disebut berasal dari kota Wuhan, Cina. Wabah tersebut diduga berasal dari hewan yang hidup dijual di pasar Hanan, Cina. Di Indonesia sendiri pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 ini pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia pada 14 Februari lalu. Virus corona ini tidak pandang bulu, siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini menunjukkan gejala-gejala seperti demam, sesak nafas, dan batuk. Akan tetapi, hal-hal tersebut bisa dicegah dengan cara rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan juga memakai masker, istirahat yang cukup bila memang sakit, dan juga jauhi kerumunan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, informasi mengenai wabah COVID-19 ini memadati situs pemberitaan dan media sosial. Namun, bila kita pantau hanyalah berita yang kurang baik atau bahkan yang menyeramkan saja yang ada di media sosial ini. Hal ini bisa berpengaruh pada kondisi mental dan memicu timbulnya keluhan fisik yang bisa disebut dengan gangguan psikosomatik. Lantas, apa sih gangguan psikosomatik itu? Gangguan psikosomatik bisa diartikan sebagai keluhan fisik yang disebabkan atau diperparah oleh karena pikiran atau emosi. Biasanya kondisi ini berawal dari stres, cemas, takut, atau depresi. Namun jangan salah, walaupun berasal hanya dari pikiran dan emosi, bukan berarti keluhan fisik yang ditimbulkan itu tidak nyata. Pada gejala psikosomatik, penderita benar-benar bisa merasakan keluhan fisik yang sesungguhnya dan membutuhkan pengobatan sama halnya dengan penyakit lainnya. Keluhan fisik yang muncul pada gangguan psikosomatik bisa bermacam-macam, tergantung penyakit yang dipikirkan oleh penderita psikosomatik sendiri. Pada gangguan psikosomatik akibat ketakutan terhadap virus COVID-19 ini, gejala yang bisa ditimbulkan seperti batuk-batuk, sesak nafas, bahkan demam. Inilah bedanya kondisi psikosomatik dengan gejala penyakit fisik. Sampai sekarang ini, penyebab pasti gangguan psikosomatik belum jelas. Tetapi ada beberapa hal yang diduga berkaitan dengan munculnya reaksi ini. Salah satunya adalah meningkatnya hormon adrenalin dan hormon stres. Nah, ketika terus-terusan membaca berita yang kurang baik, misalnya gugurnya tenaga medis atau bertambahnya jumlah pasien yang positif atau bertambahnya pasien yang meninggal karena COVID-19 ini, nah itu mungkin akan merasa cemas dan takut dan juga stres. Perasaan inilah yang akan membuat tubuh menyangkal bahwa sedang dalam kondisi bahaya. Kemudian, tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Secara alami, kedua hormon ini diproduksi saat tubuh merasa terancam, misalnya ketika kamu sedang dikejar anjing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan respons tubuh agar siap untuk menghadapi bahaya. Namun, bila hormon ini keluar di saat sebenarnya dalam keadaan aman, justru akan merasakan keluhan-keluhan yang takutnya terjadi. Dalam kasus infeksi virus corona, kamu bisa saja merasa sesak nafas, batuk-batuk, atau meriang, padahal sebenarnya sekarang itu dalam kondisi yang baik-baik saja.
Jika merasakan gejala ini setiap membaca berita mengenai COVID-19, artinya keadaan yang terjadi kini telah mempengaruhi kesehatan mental kamu. Ini adalah hal yang sangat wajar terjadi di masa-masa seperti ini, apalagi di tengah-tengah physical distancing yang mungkin membuatmu merasa terasing dari teman dan menganggap kesepian. Untuk lebih menenangkan perasaan, batasi dulu membaca atau mencari berita mengenai COVID-19 ini untuk sementara waktu. Nah, dalam pidato pimpinan WHO menyarankan kita untuk mencari berita tentang wabah ini tidak lebih dari 1-2 kali dalam seharinya. Beritanya pun perlu dipastikan berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Daripada mendengar atau membaca informasi yang tidak jelas kebenarannya, lebih baik untuk fokus menerapkan langkah pencegahan dan melakukan aktivitas positif di dalam rumah. Misalnya, melakukan meditasi, mengobrol dengan teman melalui telepon, konsumsi makanan bergizi, berolahraga, berjemur, dan juga tidur yang cukup. Gejala psikosomatik bisa membuat kamu merasakan keluhan-keluhan yang hampir mirip dengan gejala COVID-19 di saat kamu sebenarnya baik-baik saja. Namun tidak ada salahnya untuk mengecek kondisi kesehatan secara berkala, misalnya dengan mengukur suhu tubuh menggunakan termometer ketika kamu merasa meriang. Adapun tipe-tipe terapi yang digunakan bagi para penderita psikosomatis adalah yang pertama ada psikoterapi kelompok dan terapi keluarga. Karena kepentingan psikopatologis dari hubungan ibu anak dalam perkembangan gangguan psikosomatik, modifikasi hubungan tersebut telah dianjurkan sebagai kemungkinan fokus penekanan dalam psikoterapi untuk gangguan psikosomatik. Takson Brahim Karasu menulis bahwa pendekatan kelompok harus juga menawarkan kontak intrapersonal yang lebih besar, memberikan dukungan ego yang lebih tinggi bagi ego pasien psikosomatis yang lemah dan merasa takut akan ancaman isolasi dan perpisahan parental. Terapi keluarga menawarkan harapan suatu perubahan dalam hubungan antara keluarga dan anak. Kedua, terapi memiliki hasil klinis awal yang sangat baik. Teknik yang kedua yaitu teknik perilaku biofeedback. Ini adalah terapi yang menerapkan teknik behavior dan banyak digunakan untuk mengatasi psikosomatik. Tetapi yang dikembangkan oleh Nate Miller ini didasari oleh pemikiran bahwa berbagai respon atau reaksi yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom sebenarnya dapat diatur sendiri oleh individu melalui operan conditioning. Biofeedback mempergunakan instrumen sehingga individu dapat mengenali adanya perubahan psikologis dan fisik pada dirinya dan kemudian berusaha untuk mengatur reaksinya. Misalnya, seseorang penderita migrain atau sakit kepala dengan menggunakan biofeedback, ia bisa berusaha untuk rileks pada saat mendengar sinyal yang menunjukkan bahwa ada kontraksi otot atau denyutan di kepala. Penerapan teknik ini pada pasien dengan hipertensi, aritmia jantung, epilepsi, dan nyeri kepala tegangan telah memberikan hasil terapeutik yang membesarkan hati tetapi tidak menyakitkan. Teknik relaksasi terapi hipertensi dapat termasuk penggunaan teknik relaksasi. Hasil yang positif telah diterbitkan tentang pengobatan penyalahgunaan alkohol dan zat lain dengan menggunakan meditasi transendental. Teknik meditasi juga digunakan dalam pengobatan nyeri kepala. Untuk pedoman diagnosa, berbagai pedoman diagnos menyebut gangguan psikosomatik ini dengan berbagai istilah. Dalam The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 2 atau DSM-2, gangguan ini mulai disebut dengan istilah gangguan psikofisiologi. Pada DSM-3, gangguan ini mulai digunakan istilah gangguan psikosomatik. Selanjutnya, dalam DSM-4 diistilahkan dengan gangguan psikologis yang mempengaruhi kondisi medis, dan akhirnya dalam DSM-5 pada tahun 2013 menyebutkan gangguan tersebut sebagai keluhan somatik dan gangguan terkait. Sementara itu, pedoman penggunaan dalam diagnosa gangguan jiwa 3 atau PPDGJ3 lebih tepat ke arah diagnosa faktor psikologis atau perilaku yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit yang telah diklasifikasikan ke tempat lain. Kode diagnosa F54 atau gangguan somatoform. Gangguan somatoform sendiri
terdiri dari gangguan somatisasi, gangguan hipokondri, gangguan nyeri, dan gangguan konversi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan saya meminta maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.